Latihan kedua di Bahrain penuh kejutan. Miss Hilgers Jordi Amat dan Jai Itzes langsung dipasangkan. Aksi Eleanor Renders bikin pelatih striker Yum Ki-hun terkejut. Sumarji bakal laporkan Bahrain apabila main laser ke muka para pemain timnas Indonesia. Kevin Dix akhirnya konfirmasi bakal terbang ke Jakarta. Martin Paes tiba di Bahrain, langsung gabung latihan timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji merasa geram terhadap supporter Bahrain lantaran sorot laser kepada pemain. Sumarji langsung beri peringatan tegas jika berani melaser kepada para pemain timnas Indonesia pada saat pertandingan nanti. Ketua BTN Sumarji memastikan akan melaporkan Bahrain ke AFC agar mendapatkan sanksi yang berat apabila hal tersebut masih terjadi. Bahrain memang sangat terkenal dengan kelicikannya, lantaran selain supporternya yang licik, para pemainnya juga jago sering drama atau diving. Seperti yang kita ketahui, para pemain timnas Bahrain memang suka sekali melakukan drama dalam pertandingan. Terbaru, tidak hanya pemainnya saja yang licik, diduga para supporter timnas Bahrain pun juga sama liciknya. Hal ini terjadi pada saat Bahrain berhadapan dengan Jepang, di mana para pemain Jepang diserang dengan laser dari oknum para supporter timnas Bahrain. Atas polemik tersebut, Sumarji peringatkan keras kepada supporter Bahrain, jangan sampai hal tersebut terjadi kepada timnas Indonesia. Ya, terkait laser itu, akan saya sampaikan ke Bahrain saat H-1, tutur Sumarji. Saya sudah menyiapkan bukti foto dan video para pemain Jepang yang kami sampaikan. Intinya saya tidak mau ada laser lagi di laga nanti, tegas Sumarji. Pecinta sepak bola Indonesia tengah heboh dengan kabar pemain FC Copenhagen Kevin Dix bakal datang ke Jakarta. Informasi ini justru disepil oleh seorang ilustrator. Seorang ilustrator dengan akun @zulham.zubari di postingan instastory akun miliknya mengunggah tangkapan layar percakapan antara dirinya dengan Kevin Dix. Percakapan itu bermula saat Zulham memberikan gambar Kevin Dix yang ia buat. Di percakapan tersebut, Kevin Dix memuji gambar dari Zulham Zubari. Menariknya, Kevin Dix lalu mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan datang ke Jakarta. Hal ini disampaikan langsung Kevin Dix saat Zulham ingin mengirimkan lukisannya itu. Semoga saya segera ke Jakarta, jadi Anda tidak perlu mengirimkan, kata Kevin Dix. Sontak saja jawaban dari Kevin Dix ini menimbulkan spekulasi bahwa ia akan segera proses WNI untuk timnas Indonesia. Namun informasi yang dibagikan oleh Zulham ini menimbulkan pro kontra. Hal ini lantaran pihak PSSI belum memberikan keterangan apapun soal Kevin Dix. Terbaru, Kevin Dix mengakui bahwa kakeknya akan senang jika dirinya memilih untuk bermain bagi timnas Indonesia. Kepada media Denmark, ia juga menjelaskan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Orang tua ibu saya, kakek dan nenek, lahir di pulau kecil Ambon dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ucap Kevin Dix. Lebih lanjut, pemain FC Copenhagen ini menceritakan neneknya sudah meninggal dunia. Tapi, ia masih punya kakek yang lahir di Indonesia. Sayangnya, nenek saya meninggal kurang lebih dari 2 tahun lalu. Tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di Indonesia. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan sangat senang jika saya bermain untuk timnas Indonesia, tegas Kevin Dix. Timnas Indonesia punya kejutan baru dalam pemanggilan Oktober 2024 ini, yakni dengan hadirnya Miss Hilgers Jordi Amat dan juga Jai Itzes. Ketiganya berpeluang untuk pertama kalinya bermain bareng bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpeluang menduetkan Miss Hilgers Jordi Amat dan juga Jai Itzes untuk lawan Bahrain dan juga Cina Oktober ini. Pasalnya, dalam kesempatan sebelumnya, selalu ada saja hal-hal yang menghalangi Jai Itzes ataupun Jordi Amat untuk berduet di belakang. Dan terlebih Miss Hilgers yang baru saja sah menjadi WNI. Nah sekarang ketika pemain tersebut terpantau sudah menggelar latihan bareng di Bahrain. 3 pemain tersebut tampak kompak dan juga terpantau terus mematangkan taktik dan stamina untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina. Dalam sesi latihan, Shin Taeyong nampak sudah mulai memasangkan 3 pemain tersebut.
Namun Sintayong masih menjadi formasi yang pas dan terbaik bagi timnas Indonesia. Dalam laga away lawan Bahrain dan juga Cina, bisa jadi pertemuan 3 bek bertipe pemimpin yang sedang dan pernah merasakan level tertinggi sepak bola Eropa. Jair Zes saat ini bermain reguler untuk Venezia FC di Serie A. Sedangkan Miss Hilgers juga bermain reguler di Liga Belanda bersama dengan FC Twente. Ia selalu menjadi pilihan utama sang pelatih. Sementara Jordi Amat merasakan sejumlah liga top Eropa seperti Premier League bersama dengan Swansea City, La Liga bersama Espanyol, Rayo Vallecano dan juga Real Betis, dan Liga Belgia bersama dengan KS Eupen. Menarik menanti bagaimana Sintayong akan menduetkan Miss Hilgers, Jordi Amat dan juga Jair Zes di tembok pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus bersiap menghadapi Bahrain dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain timnas Indonesia sudah berkumpul, termasuk Martin Paes yang tiba di Bahrain hari ini. Timnas Indonesia terus melakukan latihan untuk mematangkan persiapan jelang laga krusial di grup C. Manajer timnas Indonesia Yani Sumarji menyatakan rasa syukurnya atas kondisi para pemain yang dalam keadaan prima. Hingga latihan kedua di Bahrain pada Senin 7 Oktober 2024, semua pemain telah hadir dan siap memberikan performa terbaik. Alhamdulillah, kondisi tim sangat baik. Ini latihan kedua, tapi semakin lengkap. Tidak ada pemain yang mengalami cedera, semuanya sudah ditangani dengan baik oleh PSSI, ujar Sumarji. Sementara itu, Martin Paes penjaga gawang FC Dallas telah tiba di Bahrain pada jam 14.40 waktu setempat. Sebelum berangkat ke Bahrain, Sumarji mengatakan tim medis timnas Indonesia telah melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan fisik Martin Paes. Kondisinya semakin baik. Kami sudah meminta dokter tim FC Dallas untuk memantau dan memberikan kondisi terbarunya sebelum dia terbang. Sejauh ini kondisinya semakin baik, kata Sumarji menambahkan. Namun kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu dia tiba di Bahrain. Kita lihat nanti apakah dia bisa dimainkan atau tidak. Insya Allah jika kondisinya membaik, Paes bisa turun ke lapangan, ucap Sumarji. Bergabungnya Martin Paes dengan timnas Indonesia memang harus melakukan penerbangan yang cukup melelahkan. Ia baru berangkat ke Bahrain dari Amerika Serikat pada Senin 7 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian ia harus transit 3 kali dari Portland ke Dallas terlebih dahulu. Setelah itu ia melanjutkan penerbangan ke Dubai, Uni Emirat Arab. Dari Dubai inilah Martin Paes langsung mendarat di Bahrain. Eliano Renders akhirnya tiba di Bahrain. Ia langsung gabung di sesi latihan bersama dengan timnas Indonesia. Di sesi latihan tersebut, ia langsung menunjukkan kelasnya dengan menampilkan skill berkelas. Hal itu sontak membuat pelatih striker timnas Indonesia, yakni Yung Ki-hoon langsung terkejut. Ia bangga bisa melatih pemain sekelas Eliano Renders. Skuad Garuda akan bersua dengan Bahrain dalam sesi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Miss Hilgers dan Eliano Renders tiba di Bahrain pada Senin 7 Oktober 2024. Kedatangan dua pemain tersebut langsung disambut oleh perwakilan kedutaan besar Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano tetap bersemangat meski terlihat lelah setelah menempuh perjalanan cukup panjang. Bek FC Twente itu mengatakan sudah tak sabar ingin melangsungkan debutnya dan bertemu dengan para supporter timnas Indonesia. Halo semua, kami baru saja tiba di Bahrain. Saya berharap kami segera melihat kalian saat tampil dalam pertandingan Kamis nanti, kata Miss Hilgers. Sedangkan Eliano Renders tidak banyak berbicara dan hanya melemparkan senyuman. Meski begitu, ia merupakan sinyal kuat keduanya akan melakoni pertandingan debut untuk timnas Indonesia. Adapun pertandingan melawan Bahrain akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mencuri 3 poin pertama. Sebelumnya pasukan Sintayong sudah mengoleksi 2 poin usai menahan imbang timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat tertinggal 1 poin dari Bahrain. Setelah melawan Bahrain, tim Merah Putih akan bertandang ke markas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024.